Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Akmal Musyafa, perwakilan dari kelompok 4. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha. Perkenalkan Om, nama saya Faiz. Izin, oke? Oke. Saya izin nanya-nanya ya Om ya. Oke. Pertanyaan pertama, siapa nama pengusaha dan jenis usahanya? Ya, kebetulan untuk usahanya ini kan laundry ya, bergerak di bidang laundry, di bidang jasa, dan untuk ownernya pun juga langsung saya sendiri yang pegang. Jadi memang di sini kan memang banyak ya laundry ya, cuman karena di sini saya terpikir laundry itu memang bagus, makanya kita di sini memutuskan untuk usahanya di bidang jasa, yaitu namanya laundry. Oke. Saya Edo. Iya, biasa panggil Edo. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana keadaan pengusaha tersebut saat memulai usahanya? Ya, jadi gini, dulu ini sebenarnya saya itu memang nggak ada modal ya. Maksudnya nggak ada modal tuh, nggak ada trik-trik khusus ya untuk buka usaha laundry ini. Jadi intinya tuh waktu itu saya tuh cuman iseng, karena dulu saya sibuk kerja dengan istri, saya iseng kan pakaian cucian jadi nggak terhandle tuh, terus kita bilang ya sudah kita coba laundry aja. Nah, pada saat kita melakukan ekspansi, lihat laundry kok kayaknya kelihatannya bagus ya untuk usahanya ya. Nah, disitulah kita berdua dengan istri kita ngobrol, kita nanti suatu saat resign dari kerjaan, kira-kira apa ya untuk usaha yang cocok. Dan ternyata kita memutuskan berdua buka usaha laundry lah. Karena kita berpikir gini, manusia selama dia masih pakaian, otomatis dia akan cuci dong, pasti ada. Betul ya, pakaian, celana, ya kayak Mas aja ya, Mas pakai baju sekolah, pulang nggak mungkin dong dipakai lagi besok nggak dicuci gitu. Nah, makanya kita berpikir ada yang beberapa orang di rumahnya, di keluarganya mungkin memang terlalu sibuk. Nah, makanya laundry inilah solusinya, hadir di sini solusinya. Berarti kita bantu gitu. Jadi pokoknya memang dari situ sih kita nggak punya trik khusus, kita masih nol waktu itu. Cuman karena memang kita banyak lihat di YouTube gimana sih awal mula buat laundry itu, dengan budget berapa, dengan ininya berapa, estimasi berapa, kita hitung-hitung. Nah, kebetulan ya saya sudah resign, istri juga sudah resign, akhirnya kita sepakat kita bikin, ya sudah kita bikin laundry aja yuk, karena memang ya prospeknya sih kelihatannya cerah gitu ya. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga, berapa lama kira-kira membangun usahanya hingga saat ini? Kalau laundry saya terhitung itu sudah sekitar hampir mau ke 6 tahun. Masih maksudnya ya kurang 3 bulan lah, 5 tahun kurang 3 bulan itu udah mau 6 tahun ya itu laundry. Cuman dulu itu memang bikin usaha itu ya kita banyak perdebatan sih ya, karena dari pihak luar memang menyarankan usahanya roti, katanya paling bagus. Ada yang bilang dari saudara, kebetulan juga dari teman, dari saudara kayak dari Fahri, bilangnya oh gimana kalau rental aja. Ada yang bilang rental fresh, katanya oke. Cuman saya pikir-pikir lebih baik kayaknya yang memang merakyat ya, dalam arti ya laundry itu kan pakaian itu kan nggak cuma pakaian dewasa ya, anak bayi juga bisa, jas juga bisa. Dari situlah makanya saya pikir kayaknya boleh laundry juga sih, soalnya dari segala macam kayaknya oke nih laundry gitu. Jadi kalau dihitung-hitung sih memang udah hampir mau ke 6 tahun ya, mau 6 tahun, dan itu jatuh bangunnya luar biasa. Luar biasa jatuh bangunnya. Dari yang pertama kita buka loh kok sepi gitu kan, karena memang saingan ya Mas ya, dari ujung sana dari Bates sampai kalau Mas tahu ini lurus terus nanti tembusnya TK Pembina mau ke arah Joglo, itu jumlah laundry itu hampir sekitar 20-an lebih. Oke, Om, kita lanjut pertanyaan nomor 4. Ya. Gimana sih keadaan usaha Om dari awal hingga sekarang ini? Kalau untuk usaha saya, khususnya laundry ya, alhamdulillah sih dari awal berdiri sampai sekarang udah mau jalan 6 tahun, memang ya alhamdulillah sih di
2 tahun pertamanya memang kacau balau. Dalam arti kacau balau itu gimana ya? Kita nggak akan balik modal. Saya juga makanya sama istri saya itu putar otak. Nah akhirnya bagaimana cara menstabilkannya? Ya itulah kita pancing dengan sebuah entah itu promo, entah itu diskon, gitu kan. Tapi alhamdulillah berjalan lewat dari 2 tahun sampai ke sekarang mau ke 6 tahun, alhamdulillah stabil. Ya stabil karena ya itu tadi intinya kalau mau usaha pokoknya jangan nyerah dan kita harus berani nekat gitu. Jadi kalau misalkan tadi Mas nanya bagaimana usahanya, alhamdulillah untuk sampai saat ini menjelang mau 6 tahun alhamdulillah lancar. Banyak jatuh bangun rintangannya, tapi di 2 tahun pertama sih memang itu tapi untuk setelahnya alhamdulillah lancar. Oke Om, kita lanjut pertanyaan nomor 5 ya. Apa sih Om kunci sukses Om selama ini untuk usaha laundry ini? Ya, kalau buat saya, kalau kunci sukses sebenarnya sih nggak ada trik-trik khusus ya. Kalau buat kita usaha, intinya yang pertama kalau mau usaha, pertama modalnya adalah berani. Itu yang pertama. Memang orang banyak bilang, wah kalau lu mau buka usaha modal pertama adalah lu punya modal. Kalau menurut saya salah. Kalau menurut saya ya salah. Percuma lu punya modal banyak, mau sampai 100 juta, 200 juta, tapi kalau nggak punya keberanian buat untuk nyoba sesuatu yang baru, nggak akan berhasil sampai kapanpun. Itu mau punya duit 1 miliar kayak lu buka usaha apa nih misalkan jual beli mobil mewah, Ferrari atau apa gitu, tapi kalau memang nggak punya keberanian susah. Kedua, itu yang pertama tadi. Kedua, pengalaman, berbagi sharing sama orang yang memang sudah lebih maju, sudah melakukan usaha itu. Ya, kita sharing begini, dah. Kalau misalkan memang kita dapat ilmunya, kita serap. Kita nyontek lah ibaratnya, nggak masalah kalau nyontek buatan ini nggak masalah. Gitu. Yang ketiga, kompak, udah itu aja. Kompak dalam arti kompak sama istrinya atau sama anaknya buat bikin usaha, dah. Intinya itu aja sih sebenarnya. Itu dijalanin 3-3-nya insya Allah berhasil. Itu aja sih. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Om ya untuk wawancaranya. Ya. Sama-sama, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.